Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Azizah selaku dosen mata kuliah Sosiologi. Di sini saya akan menyampaikan rangkaian seluruh tugas pekanan. Saya mengambil kasus 4 tahun kinerja Jokowi JK ekspor peternakan terus meningkat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Livia Desira Mandani, NIM 2450501001111177 dari kelas H nomor urut 14. Materi pertama yaitu menganalisis kasus peternakan dalam 5 tahun terakhir yang salah satu solusinya dengan teori sosiologi. Peningkatan kinerja ekspor peternakan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK menunjukkan potensi besar sektor peternakan di Indonesia. Dalam konteks ini, peningkatan kinerja ekspor peternakan dapat didukung oleh pendekatan sosiologis yang memperhatikan aspek sosial dalam pengembangan sektor pertanian. Solusi dengan teori sosiologi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekspor peternakan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pendekatan teori sosiologi. Yang pertama, yaitu penguatan kolaborasi antara petani dan peternak. Dengan menerapkan konsep interaksi sosial dalam sosiologi, pemaksaan kolaborasi antara petani dan peternak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan. Kolaborasi yang saling mendukung antara dua pihak ini dapat menciptakan sinergi dalam pengembangan usaha peternakan. Yang nomor 2, yaitu mendorong solidaritas di antara pelaku usaha peternakan. Konsep solidaritas sosial dalam sosiologi dapat menjadi landasan untuk membangun komunitas peternak yang kuat dan saling mendukung. Solidaritas antara pelaku usaha peternakan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor peternakan. Nomor 3, pemberdayaan peternak melalui pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan teori sosiologi mengenai pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan peternak melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan dapat meningkatkan daya saing produk peternak di pasar internasional. Pendidikan dan pelatihan yang terarah dapat membantu peternak mengoptimalkan teknologi dan melakukan praktik terbaik dalam usaha ternaknya. Nah, kesimpulan dari menganalisis kasus 5 tahun kinerja Jokowi JK tadi yaitu dengan menerapkan pendekatan sosiologi dalam pengembangan sektor peternakan, kinerja ekspor peternakan yang terus meningkatkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antara petani dan peternak, mendorong solidaritas antara pelaku usaha peternakan, serta memberdayakan peternak melalui pendidikan dan pelatihan. Sektor peternakan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang pertama, interaksi asosiatif. Di dalam kasus saya ada 3 macam, yaitu yang pertama, Kementan dan peternak lokal. Kementan berupaya meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor serta meningkatkan kontribusi ekspor peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, yaitu Kementan dan Badan POM. Kementan bekerja sama dengan Badan POM untuk memenuhi persyaratan izin edar produk peternakan. Yang ketiga, yaitu ada Kementan dan UKM atau UPH peternakan. Kementan membina dan memfasilitasi UMKM atau UPH peternakan 72 UMKM atau UPH di 22 provinsi. Interaksi disosiatif yang pertama yaitu peternak lokal dan perusahaan ekspor peternak lokal diharapkan meningkatkan kualitas produk dan memperoleh sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Yang kedua,
Kementan berupaya meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor, serta meningkatkan kontribusi ekspor peternakan dan kesehatan hewan. Dalam analisis interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, pada kasus peningkatan ekspor peternakan selama 4 tahun kinerja Jokowi JK, terdapat beberapa bentuk interaksi yang relevan. Nah, yang pertama, yaitu ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada kerjasama dan harmoni antar pihak. Dalam konteks ini, terdapat beberapa bentuk interaksi asosiatif, antara lain kerjasama atau cooperation, yaitu Kementerian Pertanian, Kementan, bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, seperti UMKM dan unit pengolahan hasil atau disebut UPH peternakan, dalam meningkatkan daya saing produk mereka, fasilitasi dalam bentuk bimbingan teknis, sarana dan prasarana, serta pendampingan penerapan standar internasional menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Kerjasama ini juga mencangkup kolaborasi dengan Badan POM untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan izin edar. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu pemerintah melalui Ditjen PKH melakukan penyesuaian kebijakan untuk mendukung ekspor produk peternakan seperti penyederhanaan perizinan ekspor dan pembentukan kompartemen-kompartemen yang diakui oleh negara-negara lain. Penyesuaian ini merupakan bentuk akomodasi terhadap kebutuhan pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar global. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu program pembinaan terhadap UMKM dan UPH peternakan serta pengembangan sistem pertanian organik, menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan praktik-praktik peternakan yang baik dengan standar internasional. Asimilasi ini penting agar produk peternakan Indonesia dapat diterima di pasar global yang memiliki standar tinggi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang membutuhkan produk bersertifikat halal. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini adalah bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan, konflik, atau persaingan. Dalam kasus ini, bentuk interaksi disosiatif mungkin tidak begitu menonjol, namun beberapa elemen bisa diidentifikasi. Nah, seperti persaingan atau competition, meski pemerintah mendorong peningkatan ekspor peternakan, ada elemen persaingan global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Persaingan ini tidak hanya dengan negara-negara produsen lain, tetapi juga dalam bentuk standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Kegagalan memenuhi standar ini dapat menyebabkan hambatan dalam ekspor produk, yang merupakan bentuk persaingan yang dihadapi pemerintah dan pelaku usaha di pasar internasional. Nah, konflik potensial hambatan dalam perdagangan internasional itu seperti isu kesehatan hewan dan keamanan pangan, bisa memicu konflik antara Indonesia dan negara tujuan ekspor jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jika ada negara yang menolak produk peternakan Indonesia karena dianggap tidak memenuhi standar, ini dapat menyebabkan friksi diplomatik dan menurunkan kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia. Nah, dari kesimpulan tentang interaksi sosial tadi, secara keseluruhan, interaksi sosial dalam konteks peningkatan ekspor peternakan di bawah pemerintahan Jokowi JK didominasi oleh bentuk-bentuk interaksi asosiatif, terutama dalam kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar global. Meski ada potensi interaksi disosiatif, terutama dalam bentuk persaingan dan konflik dalam perdagangan internasional, hal ini dapat diminimalisir dengan penerapan standar internasional yang baik dan strategi diplomasi ekonomi yang tepat. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yakni menganalisis kasus dengan sumber pendukung lainnya. Menganalisis kasus peningkatan ekspor peternakan.
Yang A, berdasarkan ke-6 artikel yang saya paparkan pada tugas 3, dapat dianalisis beberapa pihak yang berinteraksi dalam konteks atau kasus peningkatan ekspor peternakan, antara lain, yang pertama, pemerintah. Pemerintah termasuk Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan di tingkat provinsi, dan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah berperan dalam kebijakan, memberikan dukungan finansial, dan melakukan regulasi. Yang nomor 2, ada petani sebagai produsen utama. Petani memasok produk peternakan ke pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, ada industri pengolahan, yaitu perusahaan yang mengolah produk mentah menjadi produk olahan siap konsumsi atau bahan baku industri lainnya. Yang keempat, ada eksportir, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk peternakan ke pasar internasional. Yang kelima, ada konsumen, baik konsumen domestik maupun internasional yang membeli produk peternakan. Yang keenam, ada lembaga penelitian, institusi yang melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan. Secara umum, jika melihat interaksi dalam kasus-kasus dari artikel di atas, cenderung lebih masuk ke dalam kategori kasus Gesellschaft. Alasannya, adanya hubungan yang impersonal, yaitu interaksi antar pihak lebih bersifat bisnis dan didorong oleh kepentingan ekonomi, yaitu dengan cara meningkatkan ekspor dan mendapatkan keuntungan. Lalu ada orientasi pada tujuan. Tindakan setiap pihak diarahkan untuk mencapai tujuan yang spesifik, seperti meningkatkan produksi, mencapai target ekspor, atau memperoleh keuntungan. Peran pemerintah yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mendorong peningkatan ekspor, menunjukkan karakteristik masyarakat modern yang diatur oleh institusi sosial. Akan tetapi, di sini unsur kasus Gemeinschaft juga masih terlihat pada kasus ini, tetapi tidak banyak seperti ikatan komunitas petani. Meskipun hubungan bisnis menjadi dominan, ikatan sosial antar petani dalam satu komunitas masih berperan dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman. Nilai-nilai lokal produksi peternakan sering terkait dengan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang mewariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yang B, yaitu kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus peningkatan ekspor peternakan yang dibahas dalam artikel tersebut perlu mempertimbangkan beberapa faktor utama yang berperan dalam kestabilan sosial, yaitu keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak, distribusi keuntungan, serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada pemerintah dan regulator yang berperan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan dinas-dinas terkait berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam peningkatan ekspor peternakan. Mereka memberikan kebijakan, dukungan teknis, dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung peningkatan daya saing produk peternakan. Lalu kestabilan kelompok ini terlihat cukup baik, terutama karena adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan ekspor. Kebijakan yang konsisten dan adaptif terhadap tantangan pasar global dapat menjaga kestabilan kelompok ini. Yang kedua, ada peternak dan produsen. Perannya, peternak dan produsen merupakan aktor utama yang memproduksi komoditas ekspor. Mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah dan peningkatan akses ke pasar ekspor. Kestabilannya, yaitu kelompok ini mempengaruhi oleh kemampuan mereka untuk memenuhi standar kualitas internasional, adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta akses ke sumber daya seperti pakan dan teknologi. Jika mereka mendapatkan dukungan yang memadai, kestabilan kelompok ini dapat terjaga dengan baik. Namun, jika ada ketimpangan dalam distribusi dukungan atau tekanan yang terlalu besar dari pasar, hal ini bisa mengganggu kestabilan kelompok tersebut. Yang ketiga, ada eksportir dan industri pengolahan. Ini perannya, eksportir dan industri pengolahan berperan sebagai penghubung antara peternak dan pasar internasional.
Mereka memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar ekspor dan dapat bersaing di pasar global. Kestabilannya, kelompok ini sangat bergantung pada hubungan yang baik dengan peternak dan produsen, serta kemampuan mereka untuk terus meningkatkan daya saing produk. Ketidakstabilan dapat muncul jika terjadi perubahan regulasi ekspor yang mendadak, fluktuasi harga global, atau tantangan dalam rantai pasokan. Yang keempat, ada konsumen domestik dan internasional. Peran konsumen, baik di dalam negeri maupun internasional, adalah penerima akhir dari produk peternakan. Kepuasan konsumen terhadap produk akan menentukan keberlanjutan permintaan dan ekspor. Kestabilannya, kelompok ini bergantung pada konsistensi kualitas produk, harga yang kompetitif, serta persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Jika permintaan konsumen stabil dan terus meningkat, hal ini akan mendukung kestabilan keseluruhan ekosistem ekspor peternakan. Nah, dari kesimpulan analisis secara mempertimbangkan dari sumber-sumber lain, yaitu kestabilan kelompok sosial yang terlibat dalam kasus peningkatan ekspor peternakan tergolong cukup baik. Hal ini didukung oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah, peternak, eksportir, dan konsumen. Namun, kestabilan ini dapat terganggu oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas global, serta tantangan dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak agar kestabilan ini tetap terjaga dalam jangka panjang. Selanjutnya yang C, yaitu mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam konteks peningkatan ekspor peternakan yang dibahas dalam artikel-artikel yang saya paparkan pada tugas-tugas kemarin. Memberikan beberapa manfaat penting dalam menemukan solusi masalah. Berikut ada penjelasan mengenai manfaat tersebut. Yang pertama, ada identifikasi aktor kunci dan peran mereka. Manfaatnya, mengetahui tipe kelompok sosial membantu dalam mengidentifikasi siapa saja aktor kunci yang terlibat dalam peningkatan ekspor peternakan, seperti pemerintah, peternak, eksportir, konsumen, dan industri pengolahan. Setiap kelompok memiliki peran yang berbeda dalam rantai nilai produksi dan distribusi. Solusinya, dengan memahami peran dan kepentingan masing-masing kelompok, solusi dapat dirancang untuk memastikan setiap kelompok dapat manfaat yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung peternak kecil untuk meningkatkan produksi mereka. Sementara, eksportir dapat difasilitasi dengan akses ke pasar internasional. Yang nomor 2, peningkatan kerjasama dan koordinator. Manfaatnya yaitu mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilannya membantu dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kelompok yang terlibat. Misalnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Solusinya, yang melibatkan peningkatan koordinasi dapat mencakup pembentukan forum komunikasi antara peternak, pemerintah, dan eksportir untuk memastikan setiap dirancang untuk memastikan kelompok tersebut mendapatkan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung peternak kecil untuk meningkatkan produksi mereka. Nah, kita persingkat saja dari masalah-masalah di atas. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu memahami tipe kelompok sosial dan kestabilan mereka memberikan dasar yang kuat untuk merancang solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan dalam konteks peningkatan ekspor peternakan. Dengan pendekatan ini, berbagai tantangan dapat diidentifikasi dan diatasi lebih dini, memastikan bahwa semua kelompok sosial yang terlibat dapat bekerja sama menuju tujuan yang sama, yaitu peningkatan kesejahteraan bersama melalui ekspor yang lebih kuat dan kompetitif. Materi yang keempat yaitu unsur kultural universal. Ada beberapa unsur-unsur kultural universal pada kasus yang saya ambil, yaitu yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada pencapaian dan prestasi, yang ketiga ada etos kerja, yang keempat ada ekonomi pasar, yang kelima ada kepemilikan bersama, dan yang keenam ada perencanaan masa depan.
Nah, untuk solusi atau rekomendasi, solusi yang saya rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki suatu permasalahan dari kasus ini melalui unsur-unsur kultural universal tersebut, yaitu memperkuat kerjasama dengan melibatkan lebih banyak peternak skala kecil agar pengembangan dilakukan secara partisipatif dan inklusif. Selain itu juga harus menjalin kerjasama dengan pihak internasional untuk meningkatkan di sektor pasar. Selanjutnya materi yang kelima. Yang pertama, posisi strata sosial dari pihak yang berinteraksi di kasus saya, peternak atau pemelihara sapi potong. Posisi strata sosialnya yaitu kelas menengah ke bawah, karena sebagai peternak atau pemelihara sapi potong masih tergolong pekerjaan produktif di pertanian. Pendapatan pun tergantung dari hasil peternakan sehingga termasuk kelas menengah ke bawah. Selanjutnya ada produsen pakan ternak, yakni posisi strata sosialnya yaitu kelas menengah karena dari bisnis penjualan pakan ternak cukup menjanjikan. Pendapatan pun besar karena skala usaha lebih besar dan mulai berkembang. Oleh karena itu, produsen pakan ternak termasuk ke dalam kelas menengah. Selanjutnya ada pedagang ekspor daging. Pedagang ekspor daging ini memiliki jaringan yang luas. Posisi stratanya yaitu kelas menengah atas karena bisnis ekspor daging sapi tentunya memerlukan modal besar, dan pengusaha ternak skala besar posisinya stratanya yaitu kelas atas karena bisnis dengan skala besar dengan jumlah ratusan ekor sapi itu pasti memerlukan modal besar dan pendapatan yang sangat menjanjikan pastinya, sehingga gaya hidup tergolong elit atau menengah ke atas. Yang kedua, social mobility pada kasus saya, yakni peternak kelas menengah ke bawah dapat naik ke kelas menengah ke atas dengan meningkatkan ekspor daging. Adanya peluang peternak kelas bawah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternaknya. Pendapatan yang lebih baik akan meningkatkan status sosial ekonominya. Lalu ada produsen pasar naik ke pedagang ekspor. Nah, produsen pasar yang berhasil mengembangkan usaha dan jaringan yang luas dapat turut serta dalam menaikkan kegiatan ekspor. Selanjutnya, petugas peternak naik ke manajer petugas yang memiliki skill manajemen yang baik, berpeluang diangkat menjadi manajer perusahaan peternakan milik orang ataupun berwirausaha sendiri. Yang ketiga, status dan peran masing-masing pihak yang berinteraksi pada kasus saya, yaitu peternak statusnya sebagai pelaku usaha produksi, perannya melakukan pemeliharaan hingga panen. Produsen pakan ternak statusnya sebagai pelaku usaha pendukung di tingkat hulu, perannya membuat dan memasok pakan yang mendukung produktivitas peternakan. Pedagang ekspor daging statusnya sebagai pelaku pemasaran, perannya yaitu memasarkan dan mengekspor daging ke luar negeri. Pemerintah sebagai regulator, perannya mengatur dan mendukung industri peternakan melalui kebijakan, fasilitas hingga promosi ekspor. Selanjutnya ada konsumen luar negeri sebagai pelanggan akhir, berperan menjadi pasar bagi produk ekspor daging sapi di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai materi dari tugas-tugas kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.